Ya, baik ikhwah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una, anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan yang masih di Mansubatul Asma, yang ini berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Adapun kaidah terkait adat nih, terkait bilangan dalam bahasa Arab, kita bahas besok saja nih, bersamaan dengan bab yang bersandingan yang ini berkaitan dengan tamyiz nanti. Jadi malam ini kemungkinan kita rangkap saja nih, materi kemarin dan hari ini. Maf'ul ma'ah dan hal, insyaallah. Adapun kaidah berkaitan dengan bilangan, insya Allah kita bahas besok. Sekaligus membahas berkait dengan soal ujian, kalau waktunya sempat nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke kitab nih, ikhwah. Kita melanjutkan bahasan ya di halaman 61 berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Ya, al-maf'ulu ma'ah. Apa itu al-maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah ismun waqa'a ba'da al-wawil lati bima'na ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah sesuatu, ya, isim waqa'a ba'dal wawil lati bima'na ma'ah. Terletak ba'da setelah wawil lati bima'na ma'ah. Terletak setelah wawi. Wawi ini maksudnya huruf wawu. Allati yang bima'na ma'ah. Nih, nanti wawunya ini maknanya ma'ah. Bersamaan nih. Bukan dan. Nih, makna asalnya wawu itu dan. Ya, sedangkan wawu untuk maf'ul ma'ah ini, dia nanti maknanya adalah ya ma'ah. Nih, bersamaan atau yang membersamai. Liyadullah untuk menunjukkan ala syai'in, nah, atas sesuatu hasala bimusa abadi. Sesuatu menunjukkan atas sesuatu itu terjadi secara musahabah, secara bersamaan. Eh, Maksudnya bersamaan ya artinya bukan dua objek yang mengalami satu perbuatan yang sama. Dua objek memiliki ya kejadiannya masing-masing, tapi eh, kejadiannya itu berbarengan. Itu deskripsi dari maf'ul ma'ah. Ya. Bedanya dengan wawu yang bermakna dan atau wawu atof nanti. Kalau wawu atof itu nih, sesuatu yang terletak setelah wawu, nih, objek yang terletak setelah wawu, nanti dia mengalami kejadian yang sama dengan apa yang terletak sebelum wawu. Itu konteks atof. Nih, kalau konteks ma'ah, nih, nanti apa yang ada setelah wawu, dia ya mengalami sesuatu yang berbeda atau ya tidak mengalami apapun sama sekali. Intinya momentumnya itu berbeda antara apa yang ada di depan wawu dengan apa yang ada di setelahnya wawu. Kita lihat di contoh yang pertama nih. Saro aliyu wa nahro. Saro aliyun wan nahro. Saro aliyun. Ali ini berjalan. Nih. Wa an nahro. Nah, apakah sungai ini juga berjalan? Tidak. Nih. Nah, ini maksudnya adalah sungainya itu membersamai Ali ketika Ali berjalan. Atau bisa diterjemahkan nanti Ali itu Saro berjalan di sepanjang sungai. Ya, jadi ketika Ali berjalan ya sungainya berada di samping dia terus ya karena sungainya panjang. Apakah lantas artinya sungainya ikut berjalan? Tidak.
Sungainya hanya sebatas ya berada di sisi Ali. Eh, ya, sungainya yang mengalami kejadiannya sendiri. Sungainya tidak berjalan. Makanya dia ditulis dalam kondisi mansubnya. Ya. Wan nah ro. Beda lagi kalau nanti dia dimarfukkan juga sama seperti Ali. Nah, ini baru nanti ya bisa ya, ada kemungkinan sungainya ya berjalan gitu. Ali dan sungai itu saro berjalan, dua-duanya berjalan. Itu kalau dia sebagai maktuf ya, sebagai maktuf. Namun karena dia mansub, maka dia statusnya bukan sebagai atof, ya. Dia sebagai suatu atau dia sebagai maf'ul ma'ah yang maknanya membersamai Ali. Saro aliun wan nahoro. Ya, jelas sampai di sini kok. Ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz izin bertanya. Nggih. Untuk memperjelas maknanya saja, jadi jika wawu atof itu maknanya bagaimana, dan ketika menjadi maf'ul wawunya membersamai atau maf'ul ma'ah itu maknanya bagaimana tadi saya kurang memperhatikan. Baik. Kalau wawu atof nanti artinya menjadi dan. Ya, artinya menjadi dan. Kalau wawu ma'ah artinya nanti menjadi bersamaan. Konsekuensi dari dan nanti antara isim satu dengan isim duanya, dia sama-sama mengalami suatu kejadian atau memiliki jabatan kata yang sama dalam kalimat. Itu wawu atof. Kalau wawu ma'ah, nanti statusnya maknanya hanya bersama. Ya. Sungai atau objek yang kedua statusnya hanya membersamai. Dia tidak melakukan perbuatan yang sama dengan isim yang di depannya. Ya. Contohnya ya tadi, kalau sebagai atof ya Ali dan sungai, Saro dua-duanya itu berjalan. Itu kalau konteksnya mau atof. Nah, kalau konteksnya bersama, nanti artinya ya Ali berjalan ya bersamaan dengan sungai atau di sisi sungai. Ya. Atau terjemahan luasnya nanti ya Ali berjalan di sepanjang sungai. Begitu, Bayu. Apakah masih bingung? Baik Ustaz, sudah paham. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain nih, Khon? Baik, kalau udah ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh kedua ya. Sirtu wal jabalah. Sirtu ini fiil dan fa'ilnya ya. Ya. Nah, kemudian ada wal jabalah. Aku berjalan dan bukit. Ya, maknanya bukan aku berjalan dan bukit. Ya. Aku berjalan di sepanjang bukit. Ya. Sirtu wal jabalah. Jadi bukitnya tidak berjalan. Bukitnya hanya mengiringi perjalanan ya, failnya di sini. Ya, failnya saya. Sirtu wal jabalah. Kalau sirtu wal jabalu, nanti maknanya ya aku dan gunung eh, sama-sama berjalan. Hmm. Tapi ini konteksnya adalah maf'ul ma'ah, maka jabalnya di sini hanya sebatas membersamai fa'il ketika melakukan perjalanan. Oke. Kemudian contoh lainnya ada Saro Ahmadu wa syari'al jadida. Ahmad Saro Ahmad berjalan wa syari'al jadida. Syari'al jadida itu jalan baru, jalan yang baru.
Ya. Ini maknanya bagaimana ya? Ahmad berjalan di sepanjang jalan yang baru. Eh, Kalau wasyari'ul jadidu ya Ahmad dan jalan yang baru itu ya berjalan sama-sama ya. Ya tidak mungkin kalau konteksnya demikian. Jalannya berjalan, ya, tidak mungkin. Ya. Di Saro Ahmad, Ahmad itu berjalan wasyari'al jadidah dibersamai oleh jalan yang baru. Dalam artian ya di sepanjang jalan yang baru. Contoh lainnya, Ja'a Abi telah datang bapakku, wa ghurubas syamsi. Nah, apakah maksudnya bapak datang eh, terus mataharinya yang terbenam itu juga datang? Ya tidak. Bapak datang, wa ghurubas syamsi bersamaan dengan ghurubah asyamsi, tenggelamnya matahari. Ya, ghurubah ini jadi maf'ul ma'ah. Itu juga syariah, jabala, dan nahro. Itu maf'ul ma'ah. Sampai di sini ada pertanyaan nih kok. Ini Ustadz apa? Ini eh, Antara fa'il dengan maf'ul ma'ah. maf'ul ma'ah ini harus kalau maf'ul ma'ah itu kan harus ada ma'rifah kan. Kalau misalnya saro aliyun nahrun itu wa nahrun gitu Ustaz. Wa nahron Ustaz, nggak pakai alif lam. Tidak masalah nih. Tidak ada ketentuan terkait ma'rifat nakiroh. Ya, Oh, maf'ul jadi ma'ah. misalnya Hmm. saro aliyun Wa wa naharon, wal nahrun. wajabalan. Itu bisa semua. Tidak Jadi harus nggak ada ma'rifat. ketentuan. Betul. Jadi nakiro juga bisa Ustaz. Bisa Pak Syukri. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain? Afwan Ustadz, mau Iya, nanya, ini kan eh, penerapannya dengan fi'il lazim ya Ustadz ya. Kalau dengan fi'il muta'addi sama juga Ustadz ya, cuma disertakan objeknya gitu ya. betul, betul. Ya, Hmm, disesuaikan kebutuhan. oke. Ya, syukran Ustadz. Ya, misal akhrojal haditha wal jabalan. Nanti ya meskipun ini sedikit terlihat mirip, namun biasanya ya disandingkan dengan sesuatu yang objek yang tidak mungkin mengalami sesuatu yang sama dengan eh failnya. Ya seperti tadi akhrojal haditha wal jabalan. Misal Ya, dia mengeluarkan hadis dan gunung, apakah mungkin dia me- mengeluarkan gunung? Ya tidak mungkin. berarti Ya, tergantung konteksnya Ustadz ya. betul. Nyambung apa enggaknya gitu. Iya, Oke, basicnya harus melihat konteksnya dulu. Tapi insya oke, Allah oke. tidak akan sekejam itu bahasa Arab. Oke Ustadz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita lanjut nih, ikhwah. Ke catatan nih, berkaitan dengan uh, maf'ul ma'ah. Oh ya, di sini perbedaan ya antara wawu atof dengan wawu maf'ul ma'ah. Ya, insya Allah wawu atof sudah, masih ingat ya, ini sudah dibahas di dasar level 2 nih, ya, di bab Majruratul Asma. Ya, perbedaan yang pertama ialah kalau sekiranya tepat dijadikan wawu athof nih, maka ya ini hukum asalnya dijadikan wawu athof terlebih dahulu.
Misal contohnya Saro Aliun wa Ahmadu. Nah, Ahmadu ini ya jelas-jelas orang nih. Begitu juga Aliun. Tidak mungkin Ahmad itu tingginya misal 1 kilometer terus rebahan gitu. Ya, ya tidak mungkin. Ya pasti ya kalau di sini ya konteksnya nah, Ali dan Ahmad dua-duanya ya, sama-sama Saro, sama-sama berjalan. Nah, kemudian yang membedakan kedua adalah wau ma'iyah ya. Wau ma'iyah itu wau untuk maf'ul ma'ah ini atau ya wau ma'ah nama lainnya wau ma'iyah ya selalu mansub nih. Sedangkan wau atof tergantung pada ma'tufnya ya. Wau atof bab termasuk bab dari tawabi. Tawabi i'rabnya mengikuti matbu'nya. Bisa saja marfu, mansub atau majrur. Sedangkan wau ma'iyah mutlak harus dalam kondisi mansub. Kemudian yang ketiga, pelaku pada wau atof terdiri dari dua belah pihak. Ya, seperti ini, Saro Aliun wa Ahmadu. Ahmad dan Ali ini dua-duanya adalah ya, orang yang melakukan perbuatan saro, berjalan. Adapun pada wau ma'iyah yang melakukan perbuatan hanya satu pihak saja. Seperti contoh di sini, Ali berjalan, wa nahro. Apakah sungai juga berjalan? Ya, tidak. Ya, nahro, ya, makanya dia bukan ya atof. Dia sebagai ma'ah, suatu yang membersamai. Yaitu maf'ul ma'ah. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai di sini kok? Monggo. Ustaz, yang nomor satu ini tadi kan Ustaz menjelaskan kalau sekiranya tepat dijadikan lau atop maka jadikan lau atop seperti dalam contoh Saro Aliun wa Ahmadu ya. Hmm. Nah, berarti kalau dia sesama jenis maksudnya eh, manusia gitu Ustaz itu lebih didahulukan dijadikan wau atop itu mutlak atau bisa juga dijadikan wau ma'ah Ustaz? Apa maf'ul ma'ah. Insya Allah kalau sama jenis nanti bisa dibilang mutlak sebagai atof nih. Karena Jadi mutlak. kalau bersama-sama ya, misal kita naik pesawat bareng-bareng ya tidak mungkin kan orang di samping kita dia itu berjalan di langit di samping kita terus pasti naik pesawat juga seperti itu. Jadi ya kalau sama jenis bisa dibilang atau bisa dimutlakan nanti pasti atof nih. Jadi kan nggak bisa misalnya Saro Aliun wa Ahmada gitu kan nggak bisa Ustaz berarti kan. Nggak bisa. Ahmadnya tidak mungkin diam tapi bersamai Ali terus nih. Kecuali ya tadi Oh, Ahmadnya punya tinggi 1 kilometer dan rebahan gitu ya. Nah, selama Ali hmm. berjalan masih didampingi Ahmad. Ya Ustaz jadi mutlak Ustaz ya kalau ada sama-sama ya, Ustaz, satu jenis Betul. Insya Allah bisa dimutlakkan. mutlak mau atau nah, Ustaz bisa heran. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz mau nanya lagi. Iya. Kalau terkait ada dua pihak atau dua manusia yang tadi kata Pak Syafi'i itu, kalau misalnya seperti ini gimana Ustadz? Misalnya akala aliyun al khubza wa ahmada gitu misalnya. Jadi apa Ahmadnya itu dia nggak ikut makan gitu Ustadz, cuma nemenin doang gitu. Bisa nggak seperti itu? Jadi wawu ma'ah gitu. Eh, Sebenarnya bisa saja, tapi kalau alam ya urgensinya apa menambahkan nama Ahmad di situ. Iya, tapi Oh ya gitu Masya Allah, Ustadz. contoh yang bagus sih. Yaitu contoh yang bisa dianggap Jadi sebagai dia cuma pemahaman. cuma nonton doang gitu Ahmad. Alinya makan ya. Berarti Iya, mungkin bisa Ustadz ya. iya ya Masya Allah. Ini contohnya bagus, bisa. Oke, syukuran Ustadz. Ya begitu ya Pak Syafi'i. Nah, Ustaz. Nah, bagus itu saudara kita contoh ya, jadi berkembang ilmu nahunya. Monggo ada pertanyaan lain.
Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya berkaitan dengan adat seperti yang Anda sampaikan tadi, kita skip dulu. Insya Allah kita bahas besok. Kita lanjut dulu ke mansubatul asma yang keenam, ikhwah, yakni al-hal. Baik, apa itu al-hal? Al-halu, ismun adalah isim, yuzkaru yang disebutkan, libayani hayatil fa'ili, yang disebutkan untuk bayan, menjelaskan hay'ah, keadaan atau kondisi. Al-fa'il, awil maf'ul, keadaan fa'il atau maf'ul, ya, maf'ul bih maksudnya ya, Afan. Hina husulil fi'li, ketika terjadi suatu perbuatan. Di hal ini menjelaskan keadaan atau kondisi dari fa'il atau maf'ul bih ketika terjadi suatu perbuatan. Contoh di sini, Ja'a Muhammadun rokiban. Telah datang Muhammadun. Rokiban ini menjelaskan kondisi atau bagaimana atau ya keadaan Muhammad ketika datang. Dijelaskan di sini rokiban dalam kondisi berkendara. Rokiban ini ya menjelaskan keadaan dari Muhammad nih. Jadi bukan Muhammad datang kepada pengendara, bukan. Jadi maksudnya Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Biasanya nanti kalau memaksud, karena rokiban ini maksudnya pengendara. Isim fa'il dari ya, rokiba. Fa'ilun jadi rokibun, mansub jadi rokiban. Ini maknanya orang yang mengendarai. Kalau yang dimasukkan nanti orang yang mengendarai biasanya ditambahkan ma'rifah biar spesifik. Ya, Ja'a Muhammadun ar-rokibah. Nah, itu nanti konteksnya berubah menjadi Muhammad datang ar-rokibah. Atau bahkan nanti perlu huruf jaring karena Ja'a termasuk fi'il lazim. Apa? Ja'a Muhammadun bi rokibi. Atau ila rokibi. Ya, ya, banyak modelnya nanti untuk memaknai sesuatu. Tapi ya karena ini yang dimaksud hal, maka rokiban di sini dia menjelaskan dari keadaan dari Muhammad. Ja'a Muhammadun rokiban. Nanti ada salah satu ketentuan juga ya, bahwasanya hal ini nanti harus dalam kondisi nakiroh. Insya Allah ada penjelasannya. Di sini. Ya. Nanti kita bahas insya Allah. Ya. Di rokiban di sini, ya, jadi dia nakiroh karena dia yang menjelaskan keadaan dari Muhammad selaku fa'il dari ja'a. Telah datang Muhammad, ya, terjemahannya nanti ya bisa pakai dalam keadaan nih. Telah datang Muhammad dalam keadaan berkendara atau dengan berkendara juga bisa. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan hal ini, kok? Ustaz, yang ini Ustaz, Ja'a Muhammadun rokiban ya. Hmm. Nah, ini kan ketentuan-ketentuan hal yang poin ketiga ini kan Ustaz. Nah, hal terdiri dari isim nakiro, sedangkan sohibul hal harus terdiri dari isim ma'rifah. Ini gimana Ustaz yang tentang contoh ini? Ja'a Muhammadun rokiban. Ya, kalau ditambah ma'rifah nanti sebenarnya konteksnya cenderung tidak bisa nih, karena ja'a dia fi'il lazim, tidak butuh pada maf'ul bih. Tapi anggap saja nanti butuh pada maf'ul bih. Anggap saja ya bisa mansubkan maf'ul bih. Nanti rokibanya ditambahkan alif lam, maka rokibah ini nanti sebagai maf'ul bih statusnya, bukan sebagai hal. Jadi Muhammad mendatangi pengendara, bukan Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Itu hanya contoh ini saja nih, antara ma'rifat dan kiroh. Konteksnya kurang lebih begitu Pak Syafi'i.
Bukan gini Ustaz. Ja'al Muhammadu rokiban. Oh, Muhammad ini sudah ma'rifah ya? Kalau nama kan sudah ma'rifah. Oh, Mhm. iya, iya, iya. Nah, Ustaz. Lupa, ya, ya, ya. Maaf, Ustaz. Iya. Iya, isim ma'rifah ya. Salah satunya isim alam. Iya. Isim karim. Nah, Ustaz. Ya, baru ingat. Baik. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain nih, kok? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, ini, sholat Aliun jalisan. Ali itu sholat, ya, sholat jalisan dalam keadaan duduk. Ya, Ali sholat dalam keadaan duduk. Terus contoh lainnya di sini ada akalal waladu iman. Anak laki-laki itu makan iman dalam keadaan berdiri. Itu hal itu menjelaskan keadaan dari fa'il atau maf'ul bih. Ini. Kalau contohnya sebagai maf'ul bih nanti ya bisa saja ra'aitul walada eh, iman. Aku melihat anak laki-laki dalam keadaan menangis. Ya. Ya, tapi perlu hati-hati melihat konteks terlebih dahulu. Ingat ya, hal bisa menjelaskan keadaan dari fa'il atau maf'ul bih. Kemudian wa alamatuhu, ciri-ciri atau tanda-tanda dari hal an yasluha wuqu'uhu, bahasanya posisinya itu adalah eh, jawaban li kaifa, untuk pertanyaan kaifa, bagaimana. Eh, Wa syaratul hali, adapun syarat dari hal an yakuna nakirotan. Hal itu harus nakiroh. Wa ayyakuna sahibuhu ma'rifatan. Sahibul hal itu maksudnya yang dijelaskan keadaannya. Seperti contoh dalam Ja'a Muhammadun ini, Rokiban ini halnya, Muhammadun ini sahibul hal. Jalisan halnya, Aliun sahibul halnya. Iman ini halnya, al-waladu sahibul halnya. Hal harus nakiroh. Sedangkan sahibul hal harus ma'rifah. Berkaitan dengan ini nanti ada kaidah. Ya, di sini. Baik. Kemudian hal nanti ada dua model, ikhwah. Ya, hal ada dua model. Ada yang mufrodah, ya seperti contoh-contoh di atas. Ya, halnya itu dijelaskan dengan satu kata saja. Satu kata, ya, bukan bilangan yang ada pada kata. Ya. Ada juga murakkabah, di mana halnya nanti berupa jumlah. Ya. Halnya berupa jumlah. Contoh yang mufrodah, ya di sini shola al-waladu jalisan. Shola al-waladani jalisaini. Kenapa jalisaini? Ingat ya, karena sohibul halnya dia musanna. Dia harus bersesuaian juga. Nanti kaidahnya di nomor 5 ini. Jadi antara hal dengan sohibul hal harus sama bilangan dan gendernya. Contoh lainnya, solal auladu jamak, maka pakainya jalisina. Jamak muzakkar salim, mansubnya dengan ya. Kalau di sini dia mansub dengan ya sebagai isim jamak, isim musanna. Ya di sini halnya ya dicukupkan dengan satu kata saja. Dan contoh-contoh di atas nih.
Di sini tadi contohnya semuanya hal yang mufradah. Nah, hal yang murakkabah itu ketika halnya berupa suatu jumlah. Ya. Contohnya di sini ja'al waladu ya pergi. Telah datang al waladu anak laki-laki ya pergi. Nah, ya pergi ini jumlah ya, ikhwah. Jangan lupa bahwasanya setiap fiil itu sejatinya sudah ada fa'ilnya. Maka ketika menuliskan fiil begini saja itu artinya sudah ada fa'il di dalam kata. Maka bisa dibilang juga bahwasanya satu fiil ini saja sudah berarti satu kalimat atau satu jumlah. Eh. Nah, ketika ada jumlah terletak setelah suatu isim ma'rifat, maka dia statusnya nanti sebagai hal, menjelaskan keadaan dari isim ma'rifahnya. Artinya bagaimana? Artinya ja'a al-waladu ya begi ini artinya bukan telah datang anak laki-laki dia sedang menangis tapi artinya berubah menjadi telah datang anak laki-laki dalam keadaan menangis. Ya, ya begi di sini dia sebagai hal. Ya. Jadi tidak diterjemahkan secara terpisah. Telah datang anak laki-laki, dia sedang menangis, bukan begitu. Telah datang anak laki-laki yang sedang menangis atau dalam keadaan menangis. Ya. Kemudian ja'a Aliun yamshi, telah datang Ali. Yamshi ini maknanya bukan telah datang Ali, dia sedang berjalan, bukan. Telah datang Ali, dia itu sedang dalam keadaan berjalan. Kaidahnya nanti di bawahnya. Jadi kalau ada jumlah setelah isim ma'rifah maka dia pasti hal, harus diterjemahkan sebagai hal. Jadi artinya menjadi dalam keadaan berjalan, menangis, menjelaskan keadaan dari sahibul hal. Contoh lainnya adalah tasyrab wa anta qaim. Janganlah engkau minum dan engkau itu qaimun dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, ini cakupannya nanti wa anta qaimun dia adalah jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah yang diwakilkan oleh dhamir baris di sini. Afan, dhamir apa ini, Pak? Jenis dhamirnya ada yang ingat? Dhamir marfu. Yang mana Ustaz? La tasyrab. Oh, la tasyrab. Ini domir mustatir Ustaz ya. Mustatir Fihi apa? wujuban takdiruhu ana. Ya, fihi Anta. ya, Takdiruhu anta. takdiruhu anta. Anta dan nahnu wajib disembunyikan. Dhamir wujub. Ya. Dhamir mustatir wujub anta. Ingat ya, dhamir itu suatu yang ma'rifah. Maka ketika ada jumlah setelah isim ma'rifah dalam artian dhamir tadi, maka jumlah ini dia nanti statusnya sebagai hal. Jadi i'rabnya bagaimana ya? Ya sebagaimana i'rab hal fi mahali nas bin, menempati kedudukan nasab. Ya, kita lanjut sedikit ya terkait dengan kaidahnya. Yang pertama, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah, setiap jumlah kalau konteksnya jumlah berarti ada mubtada khobar atau fi'il fa'il nih. Seperti di sini. Anta qaimun ini mubtada khobar, yamsi ini fi'il fa'il, ya bagi juga fi'il fa'il. Ketika ada jumlah terletak setelah suatu yang nakirah, maka dia fahiyah adalah sifat.
Misal contohnya awwaladin solihin, anak laki-laki yang solih, ingat ya, di sini nakiroh ya, disirikan dengan tanwin, tidak ada alif lam. Nah, ya da'u lahu ini kan fiil dan fa'il. Lahunya ya ini jar majrur saja. Nah, ada jumlah tapi kata sebelumnya ini adalah nakiroh. Nah, ya da'u lahu ini artinya adalah sifat. Bedanya bagaimana? Terjemahannya nanti yang berdoa kepadanya. Awaladin solihin atau anak yang soleh ya da'u lahu yang berdoa kepadanya atau yang berdoa untuknya. Itu definisi dari sifat. Ingat ya, sifat nih biasa diterjemahkan dengan yang. Nah, adapun kalau yang kedua adalah kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah, setiap jumlah setelah ma'rifah. Nah, dia adalah hal. Bedanya dia di segi terjemahan ja'al waladu ya bagi di sini ma'rifah, di sini berarti hal artinya menjadi dalam keadaan telah datang anak laki-laki ya bagi dalam keadaan menangis. Nah, kalau alnya dihilangkan, nanti maknanya jadi bagaimana, ikhwan? Ja'a waladunya bagi. Jadi yang menangis, Ustaz. Ya, telah datang anak laki-laki yang menangis. Beda ya antara dalam keadaan menangis dengan anak laki-laki yang menangis. Dapat gambarannya, ikhwan, antara kaidah 1 dan 2? Monggo, kalau ada pertanyaan. Izin Ustaz tanya. Ini. Mau nanya yang contoh al-hal yang murakkabah itu Ustaz, yang la tashrab wa anta qaimun itu yang halnya berarti yang mana Ustaz? Yang qaimun saja atau yang wa anta qaimun? Anta qaimun karena jumlah. Wa anta qaimun. Oh, oke. Oh, oke. Nah, kalau diuraikan nanti baru halnya berupa jumlah antara mutada dan khobar. Anta, mutada, qaimun sebagai khobar. Oh, oke Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain? Monggo. Oke, insya Allah tidak ada masalah nih. Terakhir, ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hal nih, ikhwah. Ya, pertama, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il ya, atau isim maf'ul. Ya, dua-duanya bisa digunakan. Ya. Kalau pakai isim maf'ul ya apa? Misal al waladu madruban atau ya anak laki-laki itu qara'a membaca ya, tapi dalam keadaan dipukul biar membaca. Itu ya satu contoh saja untuk isim maf'ul yang menjadi hal. Ya. Jadi ya lebihnya ya luas sekali, bebas mau pakainya bagaimana model. Kemudian yang kedua, hal biasanya diterjemahkan dengan sambil atau dalam keadaan. Ya, contohnya ya, tadi telah datang anak laki-laki, boleh sambil menangis atau dalam keadaan menangis. Asal jangan pakai yang ya. Kalau yang nanti terjemahan dari sifah. Telah datang anak laki-laki yang menangis. Dan yang ketiga, hal terdiri dari isim nakiroh, sedangkan sohibnya harus terdiri dari isim ma'rifah. Ini wajib nih. Nah, inilah salah satu alasan mengapa setiap jumlah setelah isim ma'rifah adalah hal. Ya, karena hal itu harus disandingkan dengan isim yang ma'rifah. Tidak boleh isim yang nakiroh. Ini.
Eh, Salah satu cara untuk mengingat nih, biar tidak terbalik. Kemudian yang keempat, jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Seperti la tashrob ma'an haron. Dua-duanya di sini, fokusnya di sini ya, ma'an haron ini. Dua-duanya mereka nakirah. Nah ini artinya bukan janganlah kamu minum ma'an air dalam keadaan panas. Bukan. Tapi la tashrob ma'an haron nih, janganlah minum air yang panas. Di haron ini sifat dari ma'an, bukan hal dari ma'an. Kalau mau jadi hal nanti ya ma'annya jadi nakirah saja, jadi ma'rifah saja. La tashrobil ma'a haron. Nanti maknanya berubah. Janganlah engkau meminum air dalam keadaan masih panas. Ya. Contohnya sini sama saja. Bedanya hanya ma'rifat nakirah saja. Kemudian yang kelima, hal harus selalu bersesuaian atau mengikuti sohibul halnya dalam A. Muzakkar dan mu'anasnya atau dari gender. Yang B. Mufrad, musanna dan jamaknya dari bilangan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini kok. Monggo. Ini kalau ada yang mau sambil ngopi, sambil nyemil boleh ya di sana ya. Jadi di bawah santai saja, monggo. Boleh sambil ngopi, Ustaz. Boleh, boleh. Boleh. Tapi belum ada kopi kok, Ustaz. Siap. Ya boleh, boleh disiapkan besok sambil ngopi. Sekolah heran. Waalaikumsalam. Karena ya memang jamnya malam ya. Belum yang di Indonesia mana timur. Udah makin larut malah. Saya boleh sambil ngopi. Monggo, ada pertanyaan kok? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ke Tamrin ya, ikhwah. Tarjim ila lughatil Arabiyyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terakhir dari atas atau bawah nih, ikhwah? Karena lupa. Ya sekarang dari atas saja nih, sudah pekan baru. Eh, kita mulai dari Anas saja. Ya kan, kaidahnya tadi persesuaian gender dan bilangan. Perhatikan juga Iya, Ustaz. ma'rifat nakir. Iya, Ustaz. Monggo nomor 1. Bismillah. Pakai fi'il madhi, Ustaz ya. Madi bisa, mudhari bisa nih. Di sini Iya. tidak disebutkan. Oh, nggak ditentukan. Berarti syaribat nurul hayati jalisatan. Ya, syaribat nurul hayati jalisatan. Kenapa jalisatan? Karena failnya mu'anas Akhirnya muannas. mufrad nih. Makanya jalisatan ya, bukan jalisan. Kemudian nomor 2 Akh Jamil. Nah, Ustaz, Syaribah Lutfi Jalisan. Ya, syaribah lutfi jalisan. Kali ini baru jalisan karena failnya mudzakkar mufrad. Kemudian nomor 3 Pak David. Afwan Ustaz, Anda lanjut dulu Ustaz. Oh, Soalnya lihatnya pakai HP enak nampak. Kecil siap. kali. Baik, kita lanjut dulu ke Ya. Akh Abdullah. Akh Abdullah Hamidi bisa bergabung. Ya, atau ke Pak Syafi'i dulu. Monggo Pak Syafi'i nomor 3. Pancet. Suaranya terdengar kok.
Enggak terdengar, Ustaz. Cek cek. Kalau suaranya Ustaz kedengeran. Oh iya. Ya kita ke Pak Syafi'i dulu saya. Pak Syafi'i, monggo Pak Syafi'i. Ya, ya bentar Ustaz ya. Nah, apa? Hidupkan lampu dulu saat ya. Ini pas mati lampu. Jadi pakai lampu HP dulu saat. Yang nomor berapa Ustaz? Nomor 3 Pak Syafi'i. Untung ada cadangan data ini Ustaz. Pakai cadangan data. Insya Allah, insya Allah. Nomor Ustaz ya. Nggih, nomor 3. Oh. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Yasrobul wadani jalisain. Ya, contoh Pak Syafi'i. Yashrobul waladani jali saini. Atau boleh syaribal waladani jali saini. Karena waktunya keterangannya tidak disebutkan. Afan Ustaz terganggu. Nggih, terdengar tadi Pak Syafi'i. Ya. Betul nggih Pak Syafi'i? Insyaallah. Santum. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Ya. Syaribal waladani. Waladani. Kenapa waladani? Ya, karena Suaranya marfu dengan alif. J Pak Syafi'i. Tidak mengapa Pak Syafi'i. Terdengar Pak Syafi'i tadi. benar Yasrobul Sudah. waladaini jalisain Ustaz. Iya. Yang awal tadi betul nih. Yang kedua kurang tepat. Nah, Yashrobul. Afan ini terganggu karena tadi pakai wifi kan, ini mati lampu jadi wifi-nya terputus, ini pakai data Ustaz, mungkin agak kurang lancar. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan nih Pak Syafi'i. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada nyala. Iya, alhamdulillah. Ya, tadi nggih, tepat nggih jawaban Pak Syafi'i yang pertama tadi. Ya, boleh yashrobu, boleh syariba nggih, karena keterangan waktunya tidak disebutkan dengan jelas, sedang atau telah. Ya, maka boleh mati, boleh mudhari'. Yashrobu, ingat, tapi dua anak laki-laki itu sebagai fa'il. Isim musanna ya, marfu'nya itu dengan alif ya. Jadi harusnya yashrobul waladani. Nah, baru sambil duduknya mansub nih. Musanna mansub dengan ya. Jali saini. Jadi saini. Ya, yasrobul waladani jali saini. Kemudian nomor 4 kita ke Anas lagi. Siap, Ustaz. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Berarti syaribat bintani jalisataini, Ustaz ya. Ya, untuk syaribat bintani jali satain. Ya, jali saini tinggal tambahkan tak di depannya karena fa'ilnya mu anas atau sahibul hal ya mu anas. Terakhir nomor 5 Jamil. 6 Ustaz. Al waladu syariba al waladu jalisan. Ya, ini mungkin tadi mau jamak nih, tapi sepertinya ya mufrad juga benar. Ya. Syaribal waladu jalisan. Anak laki-laki itu minum dalam keadaan duduk. Kalau jamak bagaimana, Jamil?
Berarti syaribah al-auladu Hmm. jalisina. Ahsantum. Syaribal auladu jalisi, dalam keadaan duduk. Ya, baik, ada pertanyaan sampai di sini, kok. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dari kita cukupkan sampai sekian terlebih dahulu, ya, ikhwan. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok, ya, membahas berkaitan dengan tamyiz, nih. Nah, kemudian ya ini yang sedikit rumit nanti membahas berkaitan dengan hukmul adat ma'dud, nih. Hukum berkaitan dengan adat dan ma'dud, berkaitan dengan bilangan. Ya, jadi ya saran Anda silahkan dibaca-baca dulu nanti, biar besok eh, lancar. Ya, tapi insya Allah sebagian besar sudah belajar bahasa Arab. Narasa juga akan lancar saja, lancar-lancar saja insya Allah. Tapi ya jangan dipikirkan sekarang. Ini pelajaran besok. Santai dulu. Baik ya ikhwah, mungkin demikian dulu, ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok di jam dan media yang sama. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan di luar dars, Anda tawarkan, ya. Boleh tanya via Japri, boleh via grup, atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Bahasan berikutnya besok berkaitan dengan tamyiz, nih. Tamyiz itu ya penjelasan atas sesuatu yang masih membingungkan atau belum clear, belum jelas. Demikian kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam.